Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Supriyadi, D1 akan memaparkan materi pembelajaran tentang penggunaan limbah B3. Penggunaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Untuk peraturan limbah B3, penggunaan limbah B3 diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada bab 7. Di pasal 274 ada ketentuan umum penyelenggaraan penggunaan limbah B3 di pasal 275, penetapan limbah B3 di pasal 276 sampai 282, di pasal 283 sampai 284, dan tentang pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3 pada pasal 285 sampai 297, pengukuran limbah B3 di pasal 298 sampai dengan 309, pengangkutan limbah B3 pasal 310 sampai 314, di pasal 315 sampai 341 ada pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 pada pasal 342 sampai dengan 365, penimbunan limbah B3 pada pasal 346 sampai 389, dumping limbah B3 pada pasal 390 sampai dengan pasal 402, pengecualian limbah B3 di pasal 403 sampai dengan 407 untuk perpindahan lintas batas dan pasal 408 sampai dengan 409. Selanjutnya, untuk identifikasi dan klasifikasi limbah B3, limbah B3 mempunyai sifat yang pertama mudah meledak, mudah menyala, infeksius, korosif, serta reaktif. Penetapan limbah B3. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan sumbernya terdiri atas: yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yang kedua, limbah B3 dari B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifik produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3, dan limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu spesifik umum dan spesifik khusus. Penetapan limbah B3 untuk karakteristik limbah B3 sendiri yaitu ada mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Nah, untuk uji karakteristik dilakukan secara berurutan. Yang pertama, dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam pasal 278, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji. Nah, dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, uji karakteristik dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik. Selanjutnya, untuk pengurangan limbah B3 yaitu substitusi bahan dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Selanjutnya yaitu modifikasi proses dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu penyimpanan limbah B3. Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah, setiap orang yang menghasilkan limbah B3
wajib memenuhi standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan atau kegiatan wajib SPPL. Rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dibuat dalam persetujuan lingkungan, yaitu penghasil limbah B3 dari usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL, UPL, dan instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3. Standar dan atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 meliputi nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan, dokumen yang menjelaskan tentang penyimpanan limbah B3, dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3, persyaratan lingkungan hidup, dan kewajiban pemenuhan standar atau rincian teknis penyimpanan limbah B3. Lokasi penyimpanan limbah B3. Pertama, lokasi penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana. Lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, lokasi harus berada dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Fasilitas penyimpanan limbah B3 yaitu ada bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah atau waste pile, waste impoundment, bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di peralatan penanggulangan keadaan darurat paling sedikit meliputi yaitu alat pemadam api, alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. Pengemasan limbah B3. Nah, untuk pengemasan harus terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan, mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan, memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan. Yang keempat, berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. Kemasan limbah B3 wajib dilekati label limbah B3 dan simbol limbah B3 yang harus memuat keterangan mengenai nama limbah, identitas penghasil limbah, tanggal dihasilkannya limbah, dan tanggal pengemasan limbah. Pemberian simbol limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Nah, untuk lama penyimpanan limbah B3, 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik dan sumber spesifik umum, atau 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Selanjutnya adalah pengumpulan limbah B3. Nah, untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki yaitu persetujuan lingkungan, perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3. Pengumpul limbah B3 dilarang yaitu melakukan pemanfaatan limbah B3 dan atau mengolah limbah B3 terhadap sebagian atau limbah B3 yang dikumpulkan, menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain, dan melakukan campuran limbah B3. Pengumpul limbah B3 wajib yaitu melakukan kewajiban sebagaimana tercantum dalam persetujuan teknis pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengumpul limbah B3.
melakukan segresi limbah, melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 hari sejak limbah B3 diserahkan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3, menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 bagi pengumpul limbah B3 yang melakukan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3, menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3. Ada yang berikutnya, pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah kategori 1. Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk limbah kategori 2. Penggunaan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan perizinan usaha di bidang pengangkutan limbah B3. Pengecualian limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengolahan limbah B3. Untuk dapat dikecualikan dari pengolahan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3. Tahapan uji karakteristik limbah B3 dilakukan secara berurutan. Tata cara pengecualian limbah B3. Karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan. Selanjutnya, karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg per kilogram berat badan hewan uji. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5.000 mg per kilogram berat badan hewan uji. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih besar dari 5.000 mg per kilogram. Karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi dan pencemar lebih kecil atau sama dengan konsentrasi dan pencemar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintahan ini. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi subklinis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak peraturan pemerintah ini. Untuk dokumen permohonan pengecualian limbah B3 ada identitas permohonan, identitas limbah B3 dari sumber spesifik yang dihasilkan, bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik, proses produksi yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.